Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membagikan tips bagaimana kita bisa lolos menjadi guru sekolah Indonesia di luar negeri. Ya. Sekarang ini sudah ada 14 sekolah Indonesia, kurang lebih 14 sekolah Indonesia di luar negeri. Ya. Salah satunya di Malaysia. Di Malaysia itu ada 3 ya, bahkan paling banyak di Arab Saudi, dan yang paling jauh itu dulu tuh di Moskow ya, atau di Belanda ya, itu paling jauh. Jadi teman-teman guru, singkat saja ya, kalian yang mau mencoba menjajal karir untuk mengajar di sekolah Indonesia luar negeri, ada beberapa yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah adanya seleksi berkas terlebih dahulu, di mana seleksi berkas ini mengharuskan kalian sudah melalui proses PPG, atau dulu itu sebut PLPG ya, atau sertifikasi guru. Nah, kalian kalau sudah tahap sudah punya sertifikat pendidik, artinya kalian punya tiket untuk mendaftar di sekolah Indonesia luar negeri. Kemudian yang kedua adalah yang harus kalian perhatikan adalah TOEFL ya. TOEFL itu harus di atas 450 kalau tahun kemarin. Nah, mungkin tahun depan bisa jadi 500. TOEFL ini juga harus ITP ya, TOEFL-nya harus ITP. Jadi internasional ya. Kemampuan bahasa Inggris sangat diutamakan. Nah, itu untuk seleksi berkas. Kemudian siapkan juga surat kelakuan baik, izin dari atasan ya. Kalau PNS itu harus ada izin dari pemerintah setempat atau dari Pemda ya. Itu harus ada sebelum memasuki tahap seleksi berkas ini. Kemudian ijazah, minimal kalian harus mempunyai ijazah S1, S2, S3 juga boleh. Tapi minimal S1 harus punya ya. Nah, setelah berkas dilengkapi ya, kelakuan baik yang udah ada semuanya, nanti dikirimkan melalui semacam ini aplikasi ya, PKLN namanya ya dulu itu. Jadi nanti berkas-berkas itu di-scan ya, kemudian dikirimkan soft-filenya. Jadi sekarang itu seleksi berkasnya sudah tidak ini lagi, sudah tidak berupa hard copy lagi, tetapi sudah melalui uh, ini apa? Melalui soft copy ya, dikirimkan dalam file PDF. Nah, itu berkasnya ya. Kemudian setelah itu nanti kalian akan diumumkan, dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya masih ada tahapan-tahapan berikutnya, yaitu tahapan tes semacam tes skolastik atau bakat ya. Atau kalau di perguruan tinggi itu namanya tes kemampuan uh, tes kemampuan akademik ya, TPA. Ya, seperti itulah. Jadi di dalamnya nanti ada tes kemampuan akademik ya. Kemudian nanti setelah itu kalian kalau lolos masuk lagi ke tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya ada nanti tes psikolog, tes psikolog. Nah, ini ada yang menentukan ini apa untuk bisa lolos ke tahap berikutnya juga ya. Ini penting juga. Kemudian setelah itu kalian nanti akan tes mengajar ya. Simulasi mengajar. Simulasi mengajar ini penting sekali ya, karena salah satu bobot penilaiannya juga tinggi ya, tes simulasi mengajar ini ya. Nah, yang harus kalian perhatikan ketika tes simulasi mengajar adalah yang pertama, kalian harus menentukan tujuan pembelajarannya. Tes simulasi mengajar ini waktunya hanya antara 10 sampai 15 menit ya dulu itu. Jadi kalian maksimalkan waktu itu untuk tes. Kalau dulu saya tesnya langsung di ini dinilai langsung oleh kepala sekolah atau tim penilai dari Kemdikbud. Kalau sekarang karena masa pandemi kemarin itu teman saya itu tesnya melalui via Zoom ya. Jadi virtual begitu. Nah, yang harus kalian balik lagi yang harus kalian perhatikan dalam tes mengajar ini yang jelas adalah model atau metode pembelajarannya seperti apa. Kemudian harus ada literasi numerasinya gitu kan.
kemudian teknologinya ABA 21-nya juga harus masuk ya. Kalau bisa ketika tes mengajar itu kalian harus menggunakan bahasa Inggris ya, biar kelihatan kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemudian juga alat peraganya harus dilengkapi ya. Apa yang menjadikan alat peraga yang dibutuhkan, teknologinya juga. Kemudian yang menarik adalah pada awal-awal pembukaan pembelajaran juga kalian harus persepsinya jangan lupa ya. Kemudian tujuan pembelajarannya juga harus dimasukkan dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, tes mengajar ini sangat penting menjadi poin penilaian yang sangat penting ya. Kemudian di tahap akhir nanti ada tes wawancara. Nah, di wawancara ini biasanya kalian akan ditanya mengenai kesanggupan, kesiapan ya. Mengenai bagaimana nanti bisa meninggalkan keluarga, komitmen dengan keluarga bagaimana, apakah siap, kemudian apakah sanggup untuk bertugas di sana dengan berbagai macam tugas di sana. Karena di sana itu berat ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sana itu kalian nanti bukan hanya mengajar, tetapi sebagai duta bangsa. Di sana juga kalian sebagai perwakilan bangsa, jadi mengemban amanah yang cukup besar ya. Juga di sana di luar negeri sana itu kalian juga harus pintar berbahasa Inggris, harus bisa memamerkan budaya. Nah, yang menjadi poin kelebihan di sini ketika kalian mengikuti tes ya, mengikuti tes sekolah Indonesia luar negeri itu kalian selain punya kemampuan bahasa Inggris, bakat dan lain sebagainya, kalian harus punya bakat tambahan atau punya kemampuan tambahan, kelebihan. Misalnya, saya punya kemampuan di bidang seni. Ya. Seninya apa? Spesifik. Sebutkan. Misalnya seni Jawa Barat, jaipongan, tari jaipongan, atau misalnya kalau seni musik. Nah, bisa bermain musik, bisa bernyanyi, bisa bisa melukis. Itu lebih bagus lagi. Atau bukan hanya di bidang seni, olahraga juga bisa. Olahraga misalnya kalian pernah menjuarai apa gitu. Atau jadi guru berprestasi juga bisa. Menunjang itu sangat menunjang. Atau bisa punya bakat untuk menulis karena yang waktu itu yang saya andalkan itu saya alhamdulillah sedikit punya bisa sering menulis artikel. Jadi alhamdulillah waktu di sana juga saya membimbing siswa untuk membuat buku. Nah, itu juga menjadi poin penilaian untuk penilai ya, untuk para juri nantinya, asesornya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya bagikan ya bagi kalian yang ingin mencoba keberuntungan mengajar di luar negeri, juga boleh diperhatikan tips-tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Adapun misalnya ada kekurangan, boleh kalian komen di sini. Kalian ada yang mau ditanyakan? Silahkan di komen di kolom komentar di bawah ini ya. Apa saja yang kurang paham karena videonya terbatas ya. Ya, jadi kalian boleh komen saja atau minta nomor telepon saya. Itu saja yang bisa saya share pada malam hari ini. Nanti eh, akan saya share lagi video berikutnya tentang tips-tips yang lain ya. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.